Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Nabila, NPM 221010571 dari kelas 5D Teknik Informatika Reguler Pagi Banjarbaru. Kali ini saya akan menjelaskan fase-fase dari proses sebuah kompilasi pada bagian fase analisis sintak dan analisis semantik melalui sebuah jurnal sebagai referensi saya untuk memenuhi UTS pada mata kuliah teknologi kompilasi. Oke, langsung saja. Di sini saya telah mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan analisis sintak dan semantik dan mendapatkan dua jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama itu berjudul Implementasi Sistem Deteksi Kesalahan Source Code C++ menggunakan teknik kompilasi. Nah, di dalam jurnal ini terdapat penjelasan mengenai analisis leksikal dan analisis sintak. Nah, analisis leksikal dan sintak digunakan untuk mendeteksi kesalahan source code pada bahasa pemrograman C++. Oke, permasalahan yang terjadi di dalam penelitian jurnal ini yaitu banyaknya source code tugas mahasiswa yang harus diperiksa oleh dosen yang mengakibatkan sulitnya melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesalahan source code di dalam tugas mahasiswa. Nah, kesalahan source code tentu kita ketahui itu ada 3, yaitu kesalahan leksikal, kesalahan sintaks, dan kesalahan semantik. Oke. Di sini saya akan langsung ke bagian penjelasan analisisnya saja, proses analisisnya. Nah, di sini pada tinjauan pustaka dijelaskan teknik kompilasinya, ada analisis leksikal dan analisis sintak. Pada jurnal ini hanya membahas 2 analisis, yaitu analisis leksikal dan analisis sintak. Untuk analisis semantiknya itu tidak ada. Nah, saya singgung ulang lagi kembali mengenai analisis leksikal. Itu merupakan berfungsi sebagai untuk mendekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian kecil atau token. Nah, analisis leksikal ini atau scanner ini menerima masukan source code berupa serangkaian karakter, kemudian memilah-milahnya menjadi bagian-bagian kecil yang mempunyai satu arti yang disebut token tadi. Itu seperti konstanta, nama variabel, keyword, operator, dan lain sebagainya. Nah, token-token itulah yang nantinya menjadi masukan atau input bagi analisis selanjutnya, yaitu analisis sintak. Di sini juga dijelaskan fungsi dari scanner atau analisis leksikal. Kemudian saya akan langsung saja membahas analisis sintaknya. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai apa itu sintak dan aturan sintak. Sintak adalah aturan-aturan bahasa dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, aturan sintaks bergantung pada bahasa pemrograman masing-masing. Karena masing-masing bahasa pemrograman memiliki bentuk sintaks yang berbeda-beda. Di sini juga ada kutipan, menurut Ut Dirartatmo tahun 2005, tugas dari analisis sintak untuk memeriksa urutan kemunculan token. Nah, token-token tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sintaks seperti prosedur, statement, dan ekspresi. Nah, analisa sintak ini menggunakan grammar atau sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Nah, di mana grammar ini nantinya dipakai oleh analisis sintak untuk menentukan struktur dari program sumber. Nah, token-tokennya apa aja di sini juga dijelaskan jenis tokennya dan pengertiannya juga. Token itu merupakan satuan terkecil dari bahasa sumber, yaitu deretan karakter terpendek yang mengandung arti. Nah, token dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya identifier, konstanta, keyword, operator, dan delimiter. Di sini juga ada dijelaskan untuk
contoh token dalam bahasa pemrograman C++, karena pada jurnal ini membahas bahasa pemrograman C++. Contoh yang pertama yaitu di sini ada if, else, for, while, break, dan continue. Itu merupakan jenis token keyword. Kemudian yang kedua itu ada kurang, ada lebih, ada sama dengan, tambah, kali, kurang, dan bagi. Itu merupakan jenis token operator. Kemudian yang ketiga ada buka kurung siku, buka kurung kurawa, dan sebagainya. Itu termasuk jenis token yang delimiter. Kemudian ada variabel atau nama variabel, itu jenis tokennya itu identifier. Kemudian ada angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu jenis tokennya konstanta numerik. Sedangkan untuk konstanta string itu berupa kalimat atau kata yang berada di dalam tanda petik. Di sini juga dijelaskan kesalahan source code. Nah, kesalahan source code tadi sudah saya jelaskan, itu ada 3 jenis kesalahan, yaitu kesalahan leksikal, kesalahan sintak, dan kesalahan semantik. Di sini hanya menjelaskan kesalahan leksikal dan juga kesalahan sintak. Jadi saya akan membahas kesalahan sintak saja. Di sini kesalahan sintak diantaranya karena urutan token dari perintah program itu tidak sesuai. Kemudian yang kedua itu kurung bukanya ada, namun kurung tutupnya itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, kurung siku bukanya ada, namun kurung siku tutupnya juga tidak ada. Kemudian yang keempat, kurung kurawa bukanya ada, tapi kurung kurawa tutupnya tidak ada. Dan ada juga kan biasanya sintak itu diakhiri dengan titik koma. Nah, apabila menuliskan dengan titik 2, maka itu juga kesalahan penulisan sintak. Nah, jadi pada analisa leksikal yang diperiksa itu kata demi katanya atau tokennya. Dan untuk dianalisa sintak ini yang diperiksa itu adalah pola kalimatnya atau gramarnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan aturannya. Karena tadi aturan atau bentuk sintak pada bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Kemudian saya akan beralih ke jurnal yang kedua, yaitu untuk jurnal kedua ini berjudul Compiler untuk Pemrograman dalam Bahasa Indonesia. Nah, di dalam jurnal kedua ini terdapat bahasan mengenai proses kompilasi pada fase analisis leksikal, analisis sintak, hingga analisis semantik. Nah, proses kompilasi pada jurnal penelitian ini digunakan untuk membuat compiler yang mampu menerjemahkan bahasa pemrograman berbahasa Indonesia dengan gaya pemrograman berorientasi objek. Sehingga pada penelitian ini dapat dikembangkan sebuah compiler untuk pemrograman bahasa Indonesia atau singkatannya PBI, pemrograman bahasa Indonesia. Nah, tentunya pada jurnal ini menjelaskan secara khusus mengenai analisis sintaks dan analisis semantik. Jadi saya akan langsung menuju pada penjelasan analisis sintaks dan semantik saja yang ada di dalam jurnal ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa sintak lagi menurut jurnal ini. Analisis sintak atau syntax analyzer adalah program di dalam compiler yang digunakan untuk melakukan analisis sintak. Syntax analyzer menerima keluaran atau output dari lexical analyzer, yaitu serangkaian token. Nah, sintak itu seringkali disebut parsing atau penguraian. Nah, kemudian serangkaian token tersebut yang dikeluarkan oleh analisis leksikal itu nantinya akan diuji susunannya dengan mencocokkan grammar atau pola bahasanya yang telah ditetapkan untuk membangun hierarki terstruktur yang disebut dengan syntax tree atau list data. Nah, di dalam PBI ini juga terdapat istilah
set of order, yaitu serangkaian struktur sintak yang direpresentasikan dalam bentuk data numerik di dalam sebuah set. Contohnya ini. Misal deklarasi programnya isinya 1, 2, dan 3. Nah, data numeriknya itu 1, 2, dan 3 itu merupakan member dari set deklarasi program. Nah, setiap data numerik mempresentasikan sebuah token. Misalkan angka 1 merupakan representasi dari terminal program. Angka 2 merupakan representasi dari terminal identifier atau pengenal. Dan angka ketiga merupakan terminal left curly atau kurawal kiri. Nah, jika enumerasi dilakukan, maka menjadinya seperti ini. Nah, di dalam PBI juga atau pemrograman bahasa Indonesia terdapat istilah sequence of order, merupakan sebuah susunan token yang telah ditentukan posisinya. Nah, setiap set of order mempunyai sequence of order yang akan digunakan untuk melakukan analisis sintak. Pada set of order ini, sebelumnya jika diubah ke dalam sequence of order, maka bentuknya seperti ini. Nah, pada notasi ini, penguraian akan memulai melakukan analisis sintak pada angka 1 terlebih dahulu. Dan notasi ini, panah ke kanan ini digunakan untuk menjelaskan arus parsing atau arus penguraian. Jadi dari kiri ke kanan pada sequence of order. Kemudian selanjutnya parser akan membaca sequence of order satu persatu untuk menguji urutan kebenarannya. Nah, ini merupakan gambaran dari parsing sequence of order. Nah, untuk error recovery di dalam PBI ini ada dua tipe error yang akan terjadi jika menggunakan set of order. Yang pertama yaitu error karena token dalam input buffer masih anggota sequence of order. Nah, jika input buffer itu sama dengan 3, 2, dan 3, maka proses parsing yang terjadi itu ialah parse token 3 gagal. Karena yang di sini harusnya token 1, namun di sini 3, jadi gagal. Dan error yang kedua yaitu karena token dalam input buffer bukan anggota sequence of order. Jika input buffernya itu sama dengan 1, 4, dan 3, maka proses parsing yang terjadi yaitu parse token 1 berhasil, yang ini berhasil, kemudian parse token 4 gagal, karena yang dibutuhkan yaitu token 2. Nah, bedanya dua tipe error ini, yang pertama itu merupakan masih anggota sequence of order. Nah, 3 ini merupakan anggota sequence of order ini. Karena seharusnya 1, 2, dan 3, jadi 3 ini merupakan anggota sequence of order. Sedangkan untuk error yang kedua ini bukan anggota sequence of order, karena 4 ini bukan anggota. Karena yang seharusnya di sini 1, 2, dan 3 saja, 4 tidak ada. Nah, analisis sintaks ini sangat erat kaitannya dengan analisis semantik. Karena analisa sintak ini nantinya akan mengirimkan pola kepada analisis semantik yang bertugas untuk menentukan maksud atau arti dari program sumber tersebut. Misalnya operator penjumlahan. Maka analisis semantik akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Kita akan beralih ke penjelasan analisis semantik. Nah, ini. Nah, proses pada analisis semantik ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisis leksikal dan analisis sintaks. Nah, di sini ada pengertian semantic analyzer. Semantic analyzer adalah program di dalam compiler yang digunakan untuk melakukan analisis semantik. Semantic analyzer akan melakukan check error, di mana error tersebut adalah tipe semantic error yang tidak bisa dideteksi oleh syntax analyzer.
Nah, sebagai contoh, jika terdapat sebuah variabel dengan identifier yang sama, hal ini tidak bisa dideteksi oleh syntax analyzer, namun mampu dideteksi oleh semantic analyzer dengan bantuan simbol tabel. Analisis semantik dilakukan terlebih dahulu agar sumber kode yang akan diterjemahkan itu bersih dari kesalahan kode. Nah, di bawah ini merupakan bentuk dari syntax tree atau parse tree yang terdiri dari sekumpulan terminal dan non-terminal nodes yang dihasilkan dari syntax analyzer tadi. Nah, ini bentuknya. Lumayan blur fotonya. Nah, yang selanjutnya nanti parse tree ini akan digunakan untuk melakukan tree traversal yang akan dilakukan pada analisis semantik. Nah, tree traversal itu apa? Itu tuh merupakan proses analisis semantik yang dimulai dari root untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi kepada simbol tabel, sehingga proses semantik analisis lebih dalam bisa dilakukan sebelum compiler melakukan proses kode generation. Nah, ini prosesnya, bentuk prosesnya. Nah, pada gambar di atas ini adalah proses tree traversal tadi yang saya sebutkan, yaitu dilakukan secara depth first atau dari kiri ke kanan. Dimulai dari root paling atas ini, ditandai dengan arah panah warna merah ini. Nah, rule node yang pertama adalah program. Selanjutnya masuk ke dalam rule node dari deklarasi program, dan seterusnya hingga mengakses setiap terminal atau sekumpulan token di dalam parse tree sampai kembali lagi ke dalam root yang di atas tadi. Nah, proses dari bawah ke atas itu ditandai dengan panah warna biru ini. Nah, dalam analisis semantik ini, yang diperiksa itu merupakan yang pertama itu apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama. Kemudian, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan sebagainya, banyak lagi. Nah, contoh sederhananya itu misalnya ekspresi yang mengikuti if, berarti tipe datanya itu boolean kan. Nah, itu nanti akan diperiksa tipe identifiernya dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan yang pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Nah, oke. Jadi kesimpulan dari proses kompilasi pada fase analisis leksikal yaitu memeriksa kata demi kata atau tokennya, lalu analisis sintak itu untuk memeriksa pola bahasanya atau gramarnya, dan analisa yang terakhir yaitu analisis semantik itu untuk mengartikan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas contoh kasus pada analisis sintaks dan analisis semantik. Oke, di sini saya telah membuat beberapa contoh dari contoh analisis sintaks dan juga analisis semantik. Di sini saya akan menjelaskan contoh analisis sintaks terlebih dahulu. Di sini saya membuat dua contoh analisis, yang pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua dalam bahasa pemrograman, untuk lebih pahamnya. Nah, pada contoh analisis dalam bahasa Indonesia itu terdapat dua contoh juga. Yang pertama itu Budi bermain bola di lapangan. Kemudian yang kedua, kucing mencuci pakaian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, analisis sintak itu memeriksa pola bahasanya atau gramarnya. Jadi apabila di bahasa Indonesia itu gramarnya itu yang kita ketahui itu merupakan SPOK ya, SPOK, pel, ya kan. Nah, kita akan
memeriksa kalimat yang pertama ini, Budi bermain bola di lapangan. Nah, Budi merupakan subjek, bermain juga merupakan predikat, dan bola itu merupakan objek. Di lapangan ini merupakan keterangan tempat. Jadi ini gramarnya sudah benar atau pola bahasanya sudah benar. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu kucing mencuci pakaian. Kita coba periksa juga, kucing itu merupakan subjek, benar. Mencuci itu merupakan predikat atau kata kerja. Kemudian pakaian itu merupakan objek. Nah, ini juga benar. Walaupun artinya kucing mencuci pakaian itu nggak mungkin ya. Jadi itu salah dalam hal artian, namun ini benar dalam penyusunan atau pola kalimatnya atau gramarnya, ini benar. Nah, kita coba untuk menganalisis dalam bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada int a, b, titik koma, kemudian a sama dengan 5.2, kemudian b sama dengan 7 titik koma. Nah, di dalam bahasa pemrograman tadi, tokennya tadi yang kita ketahui itu ada 5 ya. Di antaranya itu ada identifier, keyword, kemudian operator, kemudian konstanta, kemudian yang terakhir yaitu delimiter. Nah, ini jenis tokennya ada 5. Nah, sekarang kita coba untuk memeriksa sintaksnya ini per baris ya, harus per baris. Yang pertama int. Ini termasuk dari keyword. Kemudian a ini merupakan nama variabel, yaitu jadi masuknya itu ke identifier. Kemudian koma itu masuknya di delimiter. Kemudian b ini masuknya ke identifier juga, dan titik koma ini masuknya ke delimiter. Jadi ini tidak ada kesalahan penulisan sintaks ya, jadi ini benar. Kemudian yang kedua, a ini masuknya ke dalam identifier atau nama variabel. Kemudian sama dengan ini masuknya ke operator. Kemudian 5 ini masuknya ke dalam nilai variabel atau konstantanya, konstanta numerik. Kemudian titik 2 ini masuknya ke delimiter, namun salah karena harusnya ini merupakan titik koma, bukan titik 2. Jadi ini salah. Nah, ini merupakan kesalahan penulisan sintaks. Kemudian yang ketiga, kita coba periksa. B ini merupakan identifier. Kemudian sama dengan ini merupakan operator. Dan 7 ini merupakan nilai variabel, itu konstanta. Dan titik koma ini benar, yaitu delimiter. Nah, ini benar, tidak ada penulisan sintaks atau penulisan grammar. Jadi yang salah itu hanyalah di barisan kedua, karena yang seharusnya itu diakhiri dengan titik koma, bukan titik 2. Itu merupakan penjelasan mengenai contoh analisis sintaks. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh analisis semantik. Di sini saya juga membuat contoh analisis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa pemrograman. Ada 2 juga contohnya. Nah, analisis semantik ini tadi juga memeriksa arti ya, arti atau maksud.
maksud. Nah, ini semantik ini itu memeriksa arti atau maksud dari sintaknya. Oke, langsung aja kita periksa di contoh analisis dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi kita coba periksa sintaksnya dulu apa benar. Dalam bahasa Indonesia sintaknya kan tadi SPOK ya. Nah, Budi ini S subjek benar, menyanyi predikat. Jadi ini benar secara sintak. Kemudian untuk secara semantik juga benar, otomatis juga benar. Kemudian contoh yang kedua itu kucing menyapu. Yang ini S, yang ini P juga. Secara semantik, secara sintak ini benar karena sesuai dengan SPOK. Namun secara semantik ini salah. Kenapa? Karena kucing nyapu itu diartikan itu karena nggak mungkin ya, jadi pengertian dari kucing menyapu ini yaitu salah untuk semantiknya. Kemudian saya akan membahas untuk contoh analisis dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini ada 4 baris sintaks. Kita coba periksa baris per barisnya. Nah, tadi kan ada 5 ya. Ada 5 contoh. Maksudnya ada 5 token, jenis token. Nih. Identifier, keyword, operator, konstanta, dan delimiter. Nah, kita akan periksa yang baris pertama dulu. Nah, integer ini itu termasuk dari keyword. Kemudian A, B, E ini termasuk identifier. Kemudian koma ini termasuk delimiter, dan titik koma ini termasuk delimiter juga. Jadi ini tidak ada kesalahan penulisan. Untuk sintaks itu sudah sesuai. Dan untuk semantiknya juga pun sesuai saja. Oke, untuk baris yang kedua kita akan coba cek. Nah, A merupakan identifier atau nama variabelnya, sama dengan itu merupakan operatornya. Kemudian 5 ini merupakan nilai dari variabelnya atau konstantanya. Kemudian ini ada titik 2. Nah, ini merupakan kesalahan penulisan sintak. Jadi pada sintaknya ini salah. Otomatis semantiknya pun ikut salah. Nah, untuk yang baris ketiga, sintak yang ketiga ini ada B, yaitu sebagai identifier. Kemudian sama dengan ini operator 7, ini sama dengan maksudnya 7 ini merupakan nilai variabelnya atau konstantanya. Kemudian ada titik koma. Ini berarti sintaksnya sudah benar dan juga semantiknya juga pun sudah benar. Oke, kita bahas ke baris yang terakhir. C di sini merupakan identifier sama dengan ini operator. A dan B ini merupakan nilai variabelnya. Kemudian tambah ini sama dengan operatornya. Kemudian titik koma di sini delimiternya. Secara sintak itu sudah benar. Nah, untuk secara semantik baris ini salah. Kenapa? Karena C di sini tidak terdefinisi sebelumnya. Nah, di sini hanya ada A, B, dan E. C itu tidak ada. Jadi, untuk analisis semantiknya itu ada salah di sini, di C ini. Berarti analisis semantiknya itu salah. Nah, mungkin itu contoh dan penjelasan mengenai analisis sintaks dan analisis semantik sesuai apa yang telah saya pahami. Mungkin sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.